Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya punya ayah baru meninggal. Biasanya kan bayar fidyah pakai beras. Apakah ada solusi lainnya selain beras, Buya? Enggak ada fidyah orang meninggal dunia. Ngapain difidyahin? Orang meninggal didoain sudah. Enggak ada fidyah. Kenapa harus fidyahin orang meninggal dunia? Di sana ada pertanyaan. Jika orang yang meninggal dunia itu pernah meninggalkan sholat sama meninggalkan puasa, punya utang sholat, utang puasa, ini ada ceritanya dong, bukan langsung meninggal pakai fidyah, enggak. Misalnya orang meninggal dunia pernah punya utang sholat. Nah, bagaimana kalau utang sholat? Utang sholat beda dengan utang puasa. Utang sholat dilihat. Tidak tahu nggak sholat berapa hari, mungkin karena aslinya Anda tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan sakit pun tetap sholat. Tapi namanya orang kadang ilmu kurang, tak tahu yang dia meninggal dalam keadaan punya utang sholat. 5 hari tidak sholat sebelum meninggal. Maka di dalam urusan sholat, pendapat pertama yang dikukuhkan, tidak usah diqadha oleh ahli warisnya, dan juga tidak dibayar fidyah. Baik, fidyah itu beras 6,7 on. Enggak bayar fidyah, enggak diqadha oleh ahli warisnya. Tapi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, Anda harus tahu ini perbedaan di antara ulama. Pendapat yang kedua, dan ini banyak diamalkan, dikiaskan dengan puasa, yaitu dibayarkan fidyah. Setiap sholat yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut dibayarkan setiap satu sholat 6,7 on, diberikan kepada fakir miskin. Kalau punya. Kalau ternyata tidak punya, solusinya adalah ikut Imam As-Subki rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan diqadhain. Diqadha'i. Imam Subki orang besar, alim. Fidyah ya biarin fidyah, yang pakai qadha biarin kok qadha, yang nggak mau pendapat yang pertama, selesai. Nah ini itu sholat. Kalau puasa dilihat, jika memang dia itu sakit bulan Ramadan, berarti kan nggak wajib puasa, ya kan? Tak taunya setelah itu meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, berarti utang puasa dia belum pernah punya kesempatan untuk membayar puasanya. Kemudian kok mati duluan, ya nggak wajib diapa-apain, tidak qadha, tidak fidyah. Kenapa? Karena dia belum punya kesempatan untuk mengqadha. Berbeda dengan dia sakit bulan Ramadan seminggu, setelah itu 15 Syawal sembuh, seger buger, sampai berapa bulan kemudian sakit lagi, mati. Dia punya utang berapa? Seminggu, dan dia pernah punya kesempatan untuk mengqadha, cuman dia belum mengqadha, kok mati duluan. Maka inilah yang dibahas. Maka kalau orang punya utang puasa dan dia sudah punya kesempatan untuk membayarnya, lah kok belum sempat membayar, keburu mati, keburu wafat, maka dia pendapat yang pertama dibayarkan fidyah 6,7 on kurang lebihnya setiap 1 hari puasa yang ditinggalkannya. Atau pendapat yang kedua, dipuasai oleh ahli waris. Siyamin falyasum anhu waliyuh. Jika ada orang punya hutang puasa, nanti diganti oleh ahli warisnya. Seperti itu ya. Jadi pertanyaannya global, maka kita jawab rinci nggak apa-apa ya. Ya, untuk selamatan. Kalau kita ingin bersedekah infak karena orang kita selamatan dan sebagainya, atau biaya apa namanya, selamat atau apa terserah. Yang penting sedekah yang kita berikan nggak boleh dari harta peninggalan. Kalau Anda seorang anak, ibunda Anda meninggal dunia, lalu Anda ingin memberikan apapun, hadiah, hidangan kepada siapapun, nggak boleh dari harta waris. Harta waris milik orang banyak. Kalau Anda ingin berbuat baik, dari kocek Anda sendiri. Tolong diperhatikan. Sebab kadang ada orang kakak tertua paling serem, ibunya meninggal dunia langsung
nyembelih kerbau ibunya. Kerbau itu milik adiknya juga. Nyembelih kerbau, nyembelih ini dan sebagainya haram, nggak boleh. Tentang Anda paling tua, paling alim tapi nggak ngamalkan ilmu, haram. Itu haknya ahli waris. Apalagi jika ada bayinya, ada yatim. Orang meninggal tuh yang ditakuti pada malam pertama ibu nih. Nih saya tahu nih, yang paling ditakuti kata Rasulullah SAW, orang yang mati yang paling Nabi katakan paling menakutkan bagi mayit adalah malam pertama dia dikuburin. Malam pertama dia hadapi kematian. Taruh dia nggak dikubur, tetap malam pertama dia mati di rumah, itu yang dialami oleh mayit. Karena Nabi suruh sedekah. Jadi kok ada orang meninggal, misalnya meninggal maghrib nih, tuh malamnya tuh sedekahin. Kalau kamu nggak punya uang, bacain Fatihah. Baca Fatihah, ya Allah aku baca Fatihah dengan niat agar pahala yang aku baca ini aku khususkan buat almarhum atau almarhumah. Ibu bisa nggak baca surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim? Bisa ya? Sampai waladhdallin amin bisa ya? Tuh satu itu. Jadi nggak punya duit, pakai itu aja sudah. Jadi ngerti ibu tuh, ngerti ya? Nah, kalau itu udah selesai, dikuburin, ibu sama anak perawan jangan ziarah kubur, nggak boleh. Jangan, yang lain biarin, apalagi di TV, biarin, kan TV nggak ada ilmunya ibu. Iya, sesuatu yang nggak ada ilmunya, nggak bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kalau orang yang berilmu tanggung jawab dengan ucapannya, kan begitu. Biarkan mereka. Ibu yang perempuannya jangan ke kuburan. Ingatin nih, saya kasih tahu. Habis gimana Ustaz? Ibu punya anak, ibu punya suami, siapa aja yang laki-laki datang ke kuburan. Nah, udah sampai kuburan, bacain doa nih di atas kepala kubur mayit. Tuh tadi tuh, kayak kepong-pong. Tuh. Jadi udah sampai orang pulang kan gitu tuh, atau orang masih banyak, bacain suruh anak ibu atau suami ibu, ingetin tuh, saya udah wasiat semua. Iya. Bacain Bismillahirrahmanirrahim di atas kepala kubur mayit, bacain Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ingat, Allahumma, wahai Tuhanku, bihaqqi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan dengan hak keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib, jangan engkau siksa, kalau laki hazal mayit, mayit ini kalau dia laki. Kalau dia perempuan hazil mayitah, mayit perempuan ini. Udah gitu dong Bu. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hazal mayit, kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzihil mayyitah, jangan kau siksa mayit perempuan ini. Nanti Bu, ini ilmu Bu nih, ingat sampai mati nih. Gue denger Habib nih ngomong begini. Boleh gue nggak umur lebih dulu, boleh lo, boleh siapa aja. Kalau udah dikuburin, cepat bacain ini. Nabi katakan ketika itu dibaca, sejak dibaca, iya Allah telah bebaskan dia dari siksa alam barzakh ila an yunfakha fis sur.